Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk kembali ya, Nana. Oke, selamat siang anak semuanya. Oke, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya semuanya ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan tulisannya terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin tulisannya pada siang ini? Oke, silakan maju tulisan. Anak-anak yang lain silakan berdiri, mari kita tulis saja sebelum memulai pembelajaran. Pada asana pranayama Kalau sudah puja Krisanya Ya, selesai. Silakan bisa kembali. Oke anak-anak, karena kalian sudah melakukan persembahyangan tadi, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Sanggung Intan ada? Abe, Chris, Gede Putranyana, Yoga Miranata, Bulan Damayanti, Kadek Bagus Putra Arian Gita, Kawari Sita,
Marina Angel, Cahya Kumala Sita, Yogeswara. Ya, dia semua ya, tidak ada yang absen. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, karena kita sudah absensi, sudah semakin juga tadi semuanya. Jadi kita sekarang melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kalian diberikan tugas untuk membuat PPT ya, masing-masing kelompok. Sudah diselesaikan? Nah, sekarang sebelum kita presentasi anak-anak, duduknya bersama kelompok dulu. Setelah itu kalian buka PPT-nya, dicek kembali sebelum Ibu berikan kalian waktu masing-masing untuk mempresentasikan PPT-nya. Oke. Nah, jadi mungkin sebelum kalian ke kelompok masing-masing, apakah ada kendala yang kalian temui dalam pembuatan PPT? Oh, mungkin kemarin minggu lalu itu sudah Ibu bahas tentang pengertian yoga. Ayo dari kalian, ada yang ingat masih? Ajaran yoga itu dipopulerkan oleh Resi siapa? Patanjali. Iya, siapa? Iya, siapa? Resi Patanjali. Oke, kemudian bukunya. Buku yang ditulis oleh Resi Patanjali, kitab tentang yoga itu apa nama kitabnya? Ayo, silakan buka bukunya. Apa? Yoga Sutra. Kitab namanya apa? Yoga Sutra. Yoga Sutra. Namamu siapa? Yoga. Oke, terus kemudian siapa yang bisa atau masih ingat pengertian dari yoga? Menurut kalian, ada di OKS-nya ada 3 itu, apa itu yoga? Ayo sebelum kita buka PPT, kita buka dulu materi yang minggu lalu. Satu aja, siapa bisa? Silakan sebut nama. Oke, silakan sebutkan pengertiannya satu dulu. Pertama, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Ya, mencapai tujuan terakhir. Kemudian lagi yang pengertian lainnya. Ayo silakan. Siapa namamu? Silakan sebutkan. Kadek. Kadek siapa? Kadek Putra. Kadek Putra. Oke, silakan Kadek Putra sebutkan pengertian yoga yang lainnya. Yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan sang yang dewasa. Iya, yang kedua itu adalah yoga merupakan pengendalian gelombang-gelombang pikiran. Kalian masih ingat gimana rasanya gelombang-gelombang pikiran kalian, kemana saja pikirannya? Bisa nggak dijadikan apa? Ditenangkan atau di satu titik, di poin satu titik? Sudah pernah mencoba? Nah, Ibu tanya sekarang, kalian sudah meditasi setelah kemarin Ibu kasih penjelasan minggu lalu? Apakah sudah dicoba meditasi di rumah? Sudah. Apa kendala yang kalian hadapi saat kalian meditasi? Angkat tangannya. Kita kurang bisa mengkonsentrasikan diri dengan tujuan. Ayo yang lain lagi coba lebih. Kurang bisa fokus ke satu titik itu. Iya, itu ya maksudnya yang kalian fokus atau kurang bisa memusatkan pikiran. Berarti di sana ada apa? Ada gelombang pikiran. Oke, kemudian selain pengertian itu masih ada lagi pengertian lainnya. Silakan. Ya, silakan Winston. Yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan pikiran dewasa secara terus-menerus. Iya, proses penyatuan diri dengan itu sang yang dewasa secara terus. Nah, kalian sekarang tanya berapa kali sudah pernah yoga? 3 kali. Setelah dapat di sekolah berarti ya? Ya. Sudah hafal gerakannya? Oke, nanti kita praktekkan ya. Sekarang anak-anak silakan cari kelompok masing-masing, kemudian kita persiapan untuk presentasi. Oke, bersedia anak-anak? Ya, silakan cari kelompoknya. Silakan nih dokter komputernya. Ya, di sini. Oke, sudah. Selesai gitu ya. Mana cukup aja kepala aku gede sekali.
silakan seperti kalian bergerak ya, oke, Bu cek dulu ya PPT-nya. Anak debat sadar. Bagus kita kali terus. Ini pemain saya dulu pernah Bu. Terus kemudian ini mana tuh tadi? Oh, dia bisa ya. Mana dari nomornya yang mana? Belum tadi yang ini sudah. Mana? Ini sudah. Ada kendala? Ada ya. Oke anak-anak, karena ibu lihat semua sudah membuat tugasnya, sudah fix ya, sudah siap presentasikan. Nah, jadi sekarang yang presentasi adalah siapa kira-kira? Ayo, ibu yang tentukan ya. Yang presentasi itu adalah dari kelompok Bagus. tentang apa yang kelompok 1? Tentang mengenal manfaat dari yoga asana. Sekarang pengertiannya sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya itu mengenal manfaat dari yoga asana. Jadi aturannya begini anak-anak, saat teman kalian presentasi ke depan, yang lain per masing-masing kelompok silakan mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Oke, itu akan ada nilainya, ada poinnya setiap anak yang bertanya. Paham ya? Nah, jadi pertanyaannya harus seputar yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Oke? Siap ya kelompok 1? Siap. Oke, silakan maju ke depan, siapkan presentasinya. Sudah disiapkan di sana nak, di belakang itu. Oke, kasih tepuk tangan. Video guys. Bagus habis sih, lanjut lagi guys. Kok lanjut lagi? Ya, cari posisi yang terbaik dulu kalian, yang enak, yang nyaman. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Tangan jari. Om Swastiastu. Oh, swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agus Sagutan Arkandini, absen 1. Perkenalkan, nama saya Yogi Solaja Bunga Prasad, absen 29. Kenalkan, nama saya Kadek Bagus Putra Realika, absen 11. Kenalkan, nama saya Ilman Termatrisna Paramasura Smita, absen 13. Kami akan memulai presentasinya. Siapa jadi diri satu? Sudah. Mengenal dan manfaat dari yoga asana. Yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan samadhi. Yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan sang yang widiwasa. Yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan sang yang widiwasa secara terus-menerus. Jadi secara umum, yoga dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik yang memungkinkan seseorang untuk menyadari penyatuan antara roh manusia individu atau atman dengan para atman melalui keheningan pikiran kita semua. Ada jenis-jenis yoga dan manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, Padmasana dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Yang kedua ada Siddhasana, memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf dan mengendalikan fungsi seksual. Tiga, Swastikasana, menghilangkan reumatik, menghilangkan penyakit tertentu dan berdiri dalam keadaan sehat, membersihkan dan menguatkan urat-urat kaki dan paha. Yang keempat ada Sarvasana, memelihara derajat tiroid. Yang kelima ada Halasana, menguatkan urat dan otot tulang belakang dan susunan urat-urat di sisi kanan kiri tulang punggung. Oke, udah lanjut. Oh, jangan dibaca lagi tuh. Udah, apa lagi?
Udah segitu aja ya. Yeay. Oh, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, anak-anak, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai jenis-jenis dan manfaat dari yoga asanas. Ibu harap kalian sudah menyimak. Dan sekarang seperti aturannya tadi, silakan anak-anak mengajukan pertanyaan ke masing-masing kelompok untuk temannya. Ayo, dipersilakan. Silakan, gimana? Ya. Kan tadi disebutin jenis-jenis dan manfaat dari gerakan yoga asanas. Nah, kalau utrasana itu apa manfaat? Oke. Sudah, satu pertanyaan. Oke, disimpan. Kemudian selanjutnya, silakan kelompok yang lagi satu, Angel ya. Sama seperti ada, tapi beda jenis dari yoga asanasnya. Yang saya tanyakan yaitu jenis dari padmasana. Manfaat dari yoga asanas padmasana sendiri itu apa? Sudah dicatat. Pertanyaan lagi? Ya, Putra. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika tidak melakukan yoga dengan konsisten? Sudah dicatat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Nana. Silakan kelompoknya berdiskusi untuk mencari jawaban. Ya. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, yaitu apa manfaat dari gerakan yoga utrasana? Utrasana bermanfaat untuk menjaga kelenturan atau flexibility dari tulang punggung atau spine, meningkatkan sirkulasi darah ke daerah kepala, dan untuk menyelaraskan sistem pencernaan dan metabolisme dalam tubuh. Oke, jadi itu tadi sudah dijelaskan tentang manfaat dari utara sana. Itu akan bisa memperlancar metabolisme yang ada di dalam tubuh. Jadi kita mesti tahu betapa besar manfaat-manfaat yang diberikan oleh setiap gerakan yoga. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Lina. Oke, kartu sebentar ya. Oke, pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Madina. Apa manfaat dari padmasana? Yaitu dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Oke, jadi manfaat dari gerakan padmasana adalah menopang tubuh dalam waktu yang lama. Ya, jadi yang mana namanya gerakan padmasana? Anak sudah tahu semuanya? Yaitu dalam posisi bersila. Ya. Jadi dengan bersila yang benar, padmasana anak-anak akan bisa menopang tubuh dengan jangka waktu yang cukup lama. Ya, anak-anak pernah perhatikan Sulinggih yang sedang mengukur karyo Nah, beliau duduk dengan posisi padmasana. Jadi beliau dapat menopang tubuhnya dalam waktu yang lama. Ya, jadi beliau duduk bersila dengan posisi yang benar sehingga beliau berweda selama 2 jam beliau bisa. Ya, coba kalian yang tidak pernah berlatih duduk seperti itu, apakah bisa selama itu? Masih tegak. Ya, tentu akan merasa ngiang-ngiung ya, kayak gini ada gitulah rasanya gitu kalau kita tidak terbiasa. Jadi, padmasana ini adalah perlu adanya latihan-latihan yang secara terus-menerus. Oke, paham sampai di sana anak-anak? Yang sudah paham ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya jawaban ketiga. Oke, jawaban ketiga bisa jawab anak? Bisa. Oke. Coba nanti ibu yang bantu. Ya, oke. Lanjutkan menjawab pertanyaan ketiga. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Putra. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan yoga dengan konsisten? Yang terjadi adalah badan kita jadi sakit dan pegal-pegal. Terus itu aja. Oke. Puas sama jawabannya? Enggak. Tadi kayak kalau sudah dong kita. Oke. Orang begini. Oke, kita mulai ya. Apa yang terjadi bila gerakan yoga itu tidak kita lakukan secara terus-menerus?
pedesaan juga mengalami hal yang sama. Ya, beda mungkin kehidupan mereka di sana, mereka ke kebun. Kemudian kalian di sini di perkotaan pemikirannya yang banyak, bising dengan keadaan lalu lintas, tekanan pekerjaan, tekanan tugas dan lain sebagainya. Itu kan memang hal yang alami kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk rileks pikirannya? Ya, rileks pikirannya, kemudian tubuhnya merasa nyaman. Jadi ada namanya gerakan yoga. Ya, gerakan yoga tersebut bisa mengatur pernapasan kalian, kemudian bisa membuat kita nyaman tidur. Ada yang tidak nyaman tidur biasanya malam-malam, ada ya, pasti ada yang susah tidur maksudnya. Ya, nah, jadi kaitannya dengan yoga adalah apabila kalian tidak melakukan gerakan yoga secara konsisten atau secara terus-menerus, itu tidak akan mendapatkan manfaat seperti yang kita inginkan. Ya, manfaat dari yoga itu adalah tadi sudah disebutkan semuanya. Ya, semua tentu untuk kebaikan tubuh kita, yang menghilangkan stres, memulihkan tenaga, kemudian membuat hidup menjadi lebih bergairah. Ya, ada yang kurang bergairah hidupnya di sini? Ya. Jadi dengan gerakan yoga itu rutin kita laksanakan, kita akan membuat tubuh kita menjadi bugar. Ya, bugar, fit, kemudian pikiran kita bisa terkontrol dan terkendali. Oke, anak-anak? Ya, ada yang kan kalian tadi bilang sudah ada yang melakukan kegiatan itu kan? Gimana rasanya setelah melakukan kegiatan itu? Lebih bugar ya, lebih sehat ya. Ya, karena itu semua manfaatnya adalah untuk tubuh kita dan pikiran kita, di mana dengan gerakan yoga ini kita belajar memusatkan pikiran. Oke, menjauhkan pikiran-pikiran yang mengganggu kita dalam satu hari, kita pusatkan di sana, kita bentuk dalam sebuah gerakan sehingga kita merasa rileks dan nyaman. Oke, paham sampai di sana, anak-anak? Oke, terima kasih. Kalian sudah melakukan kegiatan presentasi dengan baik, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sudah menjawab juga dari kelompoknya. Oke, ucapkan terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, cukup jelas ya? Oke, dari yang presentasi, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Oke, karena sudah jelas dan sudah juga semua kelompok bertanya, untuk presentasi dari kelompok 1 dicukupkan sampai di sini. Oke, silakan pada kelompok 1 untuk menutup kegiatan presentasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kami yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan cara bersama. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Angkat tangan, sebutkan nama. Angkat tangan, sebutkan nama. Kadek. Sebutkan nama. Nama saya Kadek Pradana. Oke, silakan Kadek. Absen 16. Ya. Jenis-jenis yoga asana yang pertama Padmasana. Penjelasan yoga asananya, kedua kaki diluruskan ke depan, lalu tempatkan kaki kanan di atas,
paha kiri, kemudian kaki kiri di atas paha kanan, kedua tangan boleh ditempatkan di lutut. Manfaat yoga asanasnya dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Oke, terima kasih Kak Dea. Bisa dipraktekkan sebentar ke depan. Padmasana. Udah nggak usah mau ayo ikuti itu aja. Silakan. Di sini ya, di sini apa? Bersila. Bersila angkat kaki kanan dan kiri atas. Oke, ya. Nah, posisi yang iya. Oke, jadi ini anak-anak ya posisi dari Padma. Oke, sudah. Terima kasih Kak. Terus yang kedua, silakan anak-anak siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari yoga. Oke, silakan Pak B. Pengertian dari yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut samadhi. Iya, untuk mencapai tujuan akhir yang disebut samadhi, kemudian mengatur gelombang-gelombang